Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk sebentar, aku lihat schedule-nya. Kita lihat hal yang dia ingin katakan padaku. Ya, kalian pikirkan orang yang kalian dealkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita lihat ya, hal yang dia ingin katakan padaku. Hal yang dia ingin katakan padaku. Wow. Oke. Di sini ada the Chariot and the Queen of Cups dan juga the Tower. Ada the Fool dan the Hangman. Di sini ada the Empress, Ace of Swords, the Five of Cups, and Five of Swords, the bottom of the deck. Hal yang dia ingin katakan padaku, dia pengen gagalin move on kamu ya, pakai energi negatif. Ingin gagalin move on kamu karena dia ngerasa ya, apa yang sudah dia perjuangkan dengan orang baru nih sia-sia. Kan dia sudah menghancurkan nih perjuangan kamu ya, untuk bisa memenangkan hati dia lagi, perasaannya dia lagi gitu. Dia dengan orang baru ini udah ada yang menikah ya, udah ada yang menikah ya. The Hierophant, the Knight of Pentacles, and Five of Swords, the King of Pentacles ya. Sudah ada yang menikah. Dia nggak bilang ke kamu ya. Ini bisa nikah siri, bisa ya. Dia nggak jujur sama kamu. Dan aku ngelihatnya ini sia-sia sih dia dengan orang barunya nih. Masa depannya nggak sesuai harapan ya. Banyak sekali pertengkaran di luar nalarnya dia. Dan yang dimasalahkan ya tentang keuangan, harta gono gini, ataupun orang baru ini ngasih dia gitu. Jadi dihitung sebagai ancaman ya. Energinya berat sih, karena dia juga masih mantau kamu. Page of Swords tuh, Six of Cups tuh, aku nggak ngelihat kartunya, tapi aku ngerasa energinya dia masih mantau kamu banget sih, banget. Ini bisa pakai akun palsu sih, ataupun dengan temennya ya, karena dia masih melihat memori indah dengan kamu, terutama dari kesetiaan, kebaikan yang kamu tanam selama dengan dia. Jadi kamu menanamkan kebaikan, yaitu tentang sedekah ataupun berbagi ya, dan memaafkan, coba untuk melupakan sesuatu yang membuat kamu sedih, belajar. Dia tuh merasa banget ya dengan kamu tuh, dia banyak merasakan kebaikan dari yang kamu tanamkan dengan dia ya, karena kamu juga nanamkan kesabaran dalam hal spiritual ya, memberikan pelajaran
secara ya diam-diam sih sama dia. Jadi kayak gini loh, kamu ngasih motivasi, kamu ngasih penjelasan, oh misalnya mualaf gitu ya, oh baca ini loh buat ini. Jadi kamu ngasih yang simple-simple tapi besar maknanya. Contoh kayak kamu mengajarkan dia istighfar ya, kalau bicara, kalau kaget atau apa baca aja istighfar, bukan dengan kata-kata kasar kayak ya layaknya orang tidak beragama lah gitu ya, kayak apa ya, berucapkan tentang binatang ataupun barang barang manusia gitu ya, gitu. Jadi dia ngerasain banget nih ya, ngerasain perubahan. Hal yang ingin dia katakan ya, dia merasa sia-sia hidup dengan orang barunya, dan dia masih mengenang, bahkan melihat foto-fotonya kamu ya, yang dia simpan rapat, tapi dia masih menyimpan, dan dia merindukan kebahagiaan ini lagi dengan kamu. Oke, hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, semenjak kamu hancurkan langkahmu untuk dia, ini langkah dia stuck ya, kebebasannya dia juga menggantung. Jadi dia terikat, nggak bisa bebas lagi kayak dulu waktu dengan kamu ya, gitu. Nggak bisa, udah nggak bebas seluas-luasnya. Ini benar-benar terperangkap dalam kebodohan dia sendiri. Dan dia nggak suka kalau kamu move on. Dia nggak suka kalau kamu menghancurkan perjuangan kamu untuk dia. Ya, karena kamu menanamkan banyak hal kebaikan ya dalam kehidupan dia. Dan hal yang dia ingin katakan sama kamu ya, dia marah ketika kamu memutuskan ending, ketika kamu memutuskan menghancurkan hubungan toksik ini. Dia stuck dalam kesedihan ya, dan dia sangat dendam ketika tahu kamu sudah masa bodoh dengan dia. Kamu lebih fokus move on, fokus menyembuhkan diri kamu sendiri, aku ngelihatnya. Dan kamu sudah siap menghadapi segala ujian, entah itu baik atau buruk ya. Kamu sudah siap melawan kehancuran atau menerima kehancuran, atau kamu sudah siap dalam hal yang tidak enak lah gitu ya. Kamu udah siap. Dan ini yang membuat dia marah. Ini kamu nih, dan ini dia ya, dan ini dia juga ya. Dia nggak suka banget, nggak suka ngelihat kamu sukses, nggak suka ngelihat kamu fokus untuk move on, nggak suka kamu berbicara jujur tentang cara kamu mencintai dirimu sendiri sekarang. Ya, dia hidupnya merana, dan dia terperangkap dalam kekacauan, terperangkap dalam lingkungan yang nggak sehat, ya. Triparti, kebohongan, penipuan, kejahatan, pokoknya bersifat yang negatif ya, termasuk ilmu hitam ya. Dan dia nggak suka ngelihat kamu sudah berpikir tegas. Dia nggak suka kamu mengucapkan kejujuran. Dia nggak suka ya tentang hal-hal yang membuat dia hancur. Dia nggak suka hancur, tapi dia suka menghancurkan ya, menghancurkan ketulusan seseorang. Aku ngeliatnya kayak gitu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Four of Pentacles in the reverse. Three Cups. Ya, dia udah nggak bisa genggam lagi tentang perselingkuhan ya. Jadi dia udah nggak bisa stabil lagi nih dalam perselingkuhannya, menuju kehancuran terus menerus. Kamu juga udah nggak mau genggam permainan dia, udah nggak mau bertaruh lagi tentang dia ya. Kamu lebih bertaruh tentang kesuksesan kamu gitu. Jadi kayak
kamu gunakan fasilitas dari dia tuh untuk kesuksesan kamu sebaik mungkin. Karena kamu sudah tahu ujungnya akan kemana. Jadi kamu sudah siap-siap diri. Terutama healing kamu. Ya. Tuh ya. Five of Swords and the Emperor. Banyak hal yang di luar keinginan dia. Terutama dalam perselingkuhan ini sia-sia ya, karena ya dia masih egois sih, masih merasa mampu mengendalikan semuanya ya. Tuh masih ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada ya, tapi di sini kamu sudah rencana untuk memutuskan, rencana untuk mengendingkan hubungan toksik ini. Membuat dia sedih, marah, kesal, dan dia dendam ya, dendam sama kamu karena ya karir dia juga hancur ya, berantakan. The King of Pentacles ya, kamu udah menjujurkan tentang masa depan kamu maunya bagaimana, sedangkan dia masih inginnya kebebasan ya. Dan dia masih menggenggam energi negatif ya, ingin memperbaiki juga ini agak lambat hal yang dia ingin katakan ke kamu. Tuh ya, The King of Swords, karena dia egois ya. Dia masih mengerjakan tentang black magic ya, ataupun rencana-rencana jahatnya dia untuk bisa mengendalikan atau stabilkan lagi karir dia. Makanya masa depannya dia ini udah nggak bisa digenggam lagi, udah nggak bisa dikontrol, udah nggak bisa dipertaruhkan lagi. Semuanya akan sia-sia ya. Tapi dia memang masih angkuh, sifat maskulinnya tuh banget ya, angkuhnya banget. Nine of Cups, the Knight of Pentacles, and the Hermit, Page of Swords, and the Six of Cups tuh ya. Dia masih memantau kamu guys. Entah dia pakai akun palsu atau dengan temennya, untuk melihat keadaan kamu dan ingin memperbaiki kamu lagi. Dan dia ingin menjujurkan sama kamu tentang rahasianya dia. Tapi ini bisa terlambat sih kalau aku lihat. Karena kamu sudah berencana ya mengendingkan dan berencana memutuskan sukseskan masa depan kamu sendiri. Ya. Aku ngelihatnya. Dan apa yang harus kamu lakukan ya? Apa yang harus kamu lakukan jika dia benar kembali? The Hermit. Apa yang harus kamu lakukan jika dia benar kembali? Kenangan ini memang masih ada ya. Kamu juga masih mengingat, masih kangen rindu dengan memorinya. Tapi kamu sudah memaafkan koneksi ini ya, karena kamu juga sudah mendapat cinta sejati lagi nanti ya, dari orang baru. Aku ngelihatnya ya. Dan kamu juga sukseskan diri kamu, mencintai dirimu sendiri ya. Apa yang harus kamu lakukan? The Hermit, Eight of Pentacles, and the Six of Pentacles. Perbaiki diri aja ya, perbaiki diri dan berbagilah dengan sekeliling kamu dari hasil kerja kamu untuk mendapatkan kestabilan hidup, kesuksesan. Bisa sampai 6 atau 8 tahun ya. Cara healing kamu ataupun hasilnya ini bisa hadir dalam kehidupanmu 6 sampai 8 tahun. Ya. Karena kamu akan banyak disukai orang nih. Jiwa kamu yang pemaaf, jiwa kamu yang optimis ya, aku ngelihatnya. Dan hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, oke.
I love you. Dia cinta sama kamu setelah menghadapi banyak kekalahan. Enough for me now. Ya, perselingkuhannya itu sudah cukup bagi dia, karena setelah kamu fokus tidak bertaruh lagi perjuangkan dia, ini membuat dia cukup baginya dia juga mencintai kamu. Tapi dia masih mantau kamu, dia sedih juga, terperangkap dalam kisah masa lalu dan dia nggak bisa move on sebenarnya. I only need lose from, hanya ingin perselingkuhan ya, Three of Cups dari mereka, dan dia cukup sebenarnya. Ya cukup untuk berselingkuh lagi, capek. I really regret now. Sebenarnya aku menyesali sekarang, ya, dari apa yang aku lakukan. I call you sooner, tapi dia masih terperangkap dalam egonya. Jadi dia ingin stabil sama kamu juga belum saatnya ya, karena masih terperangkap. I feel hurt now. Ya dia sakit hati karena kamu sudah masa bodoh ya dalam mencintai dia atau perhatikan dia tuh, kamu udah nggak peduli banget. Kamu udah nggak bertaruh berat gitu. Udah nggak bertaruh lebih banyak lagi untuk menarik dia. Give a time, ya, dia minta waktu ya sama kamu. Aku ngelihatnya, I'm silly person. Dia tahu dia orangnya bossy, yaitu mengontrol keadaan, sombong, angkuh, ya. I will fix all this. Ya dia ngerasa banget kehidupannya udah mulai kacau dan dia ingin memperbaiki semuanya ini gitu ya. Ingin memperbaiki, tapi memang dia butuh waktu karena penyesalan itu kan terakhir ya, terlambat. Dia baru menyadari kalau mencintai kamu tuh sekarang itu sangat sakit, apalagi kamu sudah nggak terlalu peduli mencintai dia ya. Dan dia tahu selama ini dia ninggalin kamu juga demi kepuasannya dia dengan orang lain ya. Makanya kamu menjadi orang yang berani mengambil resiko ya dalam mencapai kehidupan kamu sekarang. Aku melihatnya, many people wanting you, ya banyak orang suka sama kamu ya di sini nantinya, karena ya kamu orangnya penuh dengan pemaaf, kebaikan, pokoknya kamu spiritual. Ini yang memberikan cinta kasih sayang pada sekeliling kamu. I watching you from far, tuh ya. Dia memantau kamu dari kejauhan, ya, memantau kamu dari kejauhan. Apalagi dia melihat kamu sudah banyak perubahan, terutama dalam karir dan juga spiritual. Ini membuat dia menyesal dengan apa yang dia lakukan, karena dia hanya menginginkan seksualitas. Ingin telepon kamu, komunikasi sama kamu, ya dia akan, tapi butuh waktu. I feel bad treat you. Ya, dia merasa buruk banget, merasa nggak adil. Ya, perlakukan kamu dengan orang lain ini nggak adil. Dan dia merasakan sakit dalam mencintai kamu karena sudah banyak orang yang suka dengan kamu. Jadi dia butuh waktu ya untuk memuaskan dirinya, walaupun keadaannya juga menjadi hancur ya masa depannya dia. Karena dia memang orangnya ya dablek gitu ya. Dablek lah, tambeng gitu ya. Karena I'm silly person, jadi ya egonya tinggi banget ya, nggak mau selesai kalau belum puas, kalau belum bosen gitu ya. Penyesalan itu memang terakhir. Dan ya dia perhatikan kamu dari kejauhan, ingin memperbaiki, tapi ya dia merasa buruk banget perlakukan kamu gak adil. Dia akan coba untuk komunikasi sama kamu, tapi ya semuanya butuh waktu. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tertemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.